Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nova Triani. Pada video kali ini kita masuk pada bab yang ke-9 ya teman-teman, yaitu mengenai firewall. Nah, pada pembahasan kali ini atau pada materi kali ini kita memiliki banyak sekali materi teman-teman. Mulai dari konsep chain sampai ke OST NAT. Di sini kita langsung saja ya teman-teman masuk pada materi yang pertama yaitu firewall filter concept chain. Nah, jadi mikrotik itu memiliki fitur bernama firewall ya teman-teman yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai yaitu dengan menggunakan chain teman-teman. Nah, dalam chain ini itu terdapat 3, di mana yang pertama itu input, di mana input ini itu memblokir paket yang menuju ke router ya teman-teman. Jadi ini klien kemudian diinputkan ke router. Kemudian ada output, output itu memblokir paket yang bersumber dari router. Ini ya teman-teman. Kemudian ada forward, forward itu memblokir paket yang melewati router. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu firewall filter, konsep if dan then. Nah, jadi if itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter teman-teman. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if ya teman-teman. Kemudian then itu dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa buka langsung saja mailbox-nya. Jadi sebelumnya itu sudah terhubung ke routernya terlebih dahulu ya. Kemudian masuk ke Winbox. Nah, jadi di sini kita bisa klik IP, kemudian kita klik firewall, lalu kita bisa klik tanda plus ini teman-teman. Nah, konsep if dan then ini itu terdapat pada bagian ini ya teman-teman. Jadi untuk general ini itu merupakan if-nya. Artinya apa? Artinya itu parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan ataupun diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept atau diizinkan atau dalam keadaan drop atau diblokir teman-teman. Jadi maksudnya itu paket apa yang dimaksud. Jadi misalnya teman-teman itu ingin ngeblok ICMP ya, DNS ataupun UDP. Nah, jadi menu yang if itu berada di bagian ini ya teman-teman. Ada menu chain, SRC address, DT address, dan lain sebagainya. Sedangkan menu yang then itu berada di menu ini teman-teman, di action. Jadi hanya muncul tampilan seperti ini saja. Oke, di sini kita langsung saja ya teman-teman, langsung ke contoh kasusnya. Di sini kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu blokir ping ICMP dari laptop XXXX. Ini tuh merupakan IP-nya. Kemudian itu terhubung ke router ya teman-teman. Jadi ada suatu PC dengan IP yang sudah ditentukan. Paket ICMP dari PC ke router itu diblok. Berarti yang bisa kita lakukan dalam konsep if dan then adalah kita bisa buka Winbox-nya kembali. Nah, di sini kita pilih yang if-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu di general. Nah, pada menu chain ini itu kita pilih yang input teman-teman. Karena dia ingin ngeblokir paket ICMP dari PC dengan tujuan router ya. Lalu kita definisikan IP address PC-nya, misalkan di SRCNAT itu IP address-nya 192.168.1.10 ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih paket yang ingin diblokir, yaitu di protokol. Di sini kita pilih, yaitu ICMP ya teman-teman. Nah, dari if ini kita ingin melakukan D-nya. Maka yang terjadi adalah kita blokir ya teman-teman. Di action ini, klik action, kemudian pada action ini itu kita pilih yang drop. Ini artinya ngeblokir.
Nah, jadi jika kita simpulkan untuk paket ICMP yang berasal dari PC 1.10, maka nantinya akan diblokir ya teman-teman. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu blokir akses Facebook dari laptop. Nah, jadi ada suatu kasus di mana PC itu ingin ngeblokir akses Facebook ya teman-teman. Jadi IP PC-nya itu udah didefinisikan sebelumnya. Ini itu untuk akses Facebook dengan protokol TCP HTTPS itu dia ngeblokir Facebook. Jadi PC-nya itu tidak bisa akses Facebook. Maka bisa kita gambarkan untuk menu if-nya, kita buka kembali untuk Windows-nya, kita buka Windows. Nah, maka bisa kita gambarkan untuk menu if-nya itu di ini ya teman-teman, di general. Di general ini kita pilih C-nya itu yang forward. Kita bisa klik ini, kemudian kita pilih yang forward teman-teman. Karena ini itu melewati router ya teman-teman. Kemudian untuk SRC address-nya, misalkan di sini udah didefinisikan ya teman-teman sebelumnya. Ini IP-nya itu 192.168.1.10. Kemudian untuk DST address-nya, ini tuh kita isikan IP address-nya si Facebook. Untuk melihat IP address dari Facebook-nya itu kita bisa pergi ke command prompt. Di sini kita ketikkan cmd saja. Kita buka. Nah, IP-nya itu yang ini ya teman-teman, 57144.100.1. Ini kita coba salin, Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke Winbox-nya. Di sini kita kopikan atau paste ya teman-teman. Paste seharusnya. Nah, ini. Kemudian untuk paket yang diblokir itu HTTPS ya teman-teman, karena dia ingin akses ke Facebook-nya itu diblokir. Maka kita pilih di sini itu TCP. Pada bagian protokol ini kita ubah menjadi TCP. Kita klik TCP. Ini ya teman-teman, TCP. Nah, TTPS itu portnya berapa? Yaitu 443 teman-teman. Berarti di DST port ini kita ketikkan 443. Nah, ini udah menu if-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan menu di den-nya, di mana kita bisa klik action. Kemudian ini actionnya itu drop. Kalau teman-teman langsung saja praktekkan cara seperti ini, itu bisa langsung klik apply lalu oke teman-teman. Karena di sini saya cuma sebagai contoh, jadi saya tidak akan klik apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu firewall filter, konsep strategi. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai accept view, drop any, dan drop view, accept any. Nah, di sini kita sudah siapkan sebelumnya bahwasanya kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 PC client melalui perantara satu switch ya teman-teman. Seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Nah, jadi untuk contoh kasus yang pertama itu dua komputer tidak bisa ping ke internet atau kita ping ke 888 ya teman-teman, dan komputer sisanya itu bisa. Dan untuk contoh kasus yang kedua itu sebaliknya dari contoh kasus yang pertama, di mana dua komputer bisa ping ke internet dan tiga komputer sisanya itu tidak bisa. Jadi untuk jawaban pada contoh kasus ini itu kita pilih apakah menggunakan accept view drop any atau menggunakan drop view accept any. Oke, untuk yang kasus nomor 1, contoh kasus nomor 1, di sini kita akan coba praktikkan di topologi VPC 1 ya teman-teman. Dan 2 itu tidak bisa. Oke, untuk jawaban contoh kasus nomor 1, di sini kita akan coba praktikkan ya teman-teman. Pada VPC 1 dan VPC 2 itu bisa ping ke internet, sedangkan VPC 3, 4, dan 5 itu terhubung ke internet. Dan untuk ketiga VPC ini itu kita menggunakan strategi drop view accept any. Karena di sini itu memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Jadi kita akan memblokir VPC 1 dan 2 dan mengizinkan sisanya yang berarti VPC 3, 4, dan 5 itu supaya bisa.
Sedangkan untuk kasus 2, misal di sini itu VPC 1 dan 2 itu bisa akses ke internet, sedangkan VPC yang lain itu tidak bisa akses ke internet. Maka di sini kita bisa melakukan strategi dengan accept view drop any. Karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk ping ke internet dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Jadi inilah strategi yang terdapat pada firewall filter yang bisa kita gunakan nantinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu firewall filter kasus 1, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Oke, di sini kita memiliki 4 kasus ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya itu tidak bisa. Kita langsung saja praktikkan di Pinet Lab-nya. Oke, jadi di sini kita nyalakan semua saja ya teman-teman perangkatnya, baik itu router dan VPC atau kliennya. Oke, sebelum kita praktik kasusnya, kita coba lakukan hanya di VPC 1 yang bisa ping ke router ya teman-teman, sedangkan sisanya itu tidak bisa. Baru nanti kita, kalau misalkan sudah berhasil, kita kembangkan dengan 2 VPC yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Jadi untuk VPC 1 saja yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa, maka di sini kita bisa menggunakan chain yang namanya itu input ya teman-teman, karena dia source address-nya itu berasal dari VPC dan DST address-nya yang berakhir di router. Nah, setelah itu konsep strategi apa yang cocok digunakan dalam kasus ini? Karena goals-nya di sini itu hanya VPC 1 yang bisa ping router, maka strategi yang bisa kita gunakan yaitu accept view drop any ya teman-teman. Jadi mengizinkan beberapa lalu memblokir sisanya. Di sini kita langsung saja implementasikan di Winbox. Kita buka Winbox-nya. Oke, kita ulang saja. Kita klik menu IP, kemudian kita klik yang firewall. Di sini kita klik plus, tanda plus ini teman-teman, di menu filter rules ya teman-teman. Jadi kita klik. Oke, di sini kita definisikan if dan then-nya itu apa. Untuk if-nya di general ini, C-nya itu kita pilih yang input teman-teman. Kemudian untuk source address ini itu merupakan IP dari VPC 1 ya. Kita lihat dulu di IP di VPC 1 maksudnya. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa show IP. Nah, di sini belum ada IP-nya ya teman-teman, maka dari itu kita bisa ketikkan IP DHCP untuk mendapatkan IP. Oke, di sini mendapatkan IP 192.168.88.253. Di sini kita salin IP yang dari VPC 1 ini 88253. Di sini kita ketikkan 192.168.88.253. Kita coba cek kembali apakah sama 88253. Oke, benar ya teman-teman. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP ya teman-teman. Karena VPC 1 itu goals-nya bisa internetan dan sisanya itu tidak bisa. Kemudian untuk then atau kita buka di menu action-nya. Di menu action ini kita pilih yang accept ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja bisa klik apply lalu OK. Nah, di sini kan kita menggunakan accept view drop any ya teman-teman. Nah, ini baru yang accept view-nya saja. Nah, selanjutnya baru kita melakukan drop any-nya teman-teman. Di sini kita bisa klik tanda plus. Lalu di menu general ini kita pilih C-nya itu input ya teman-teman. Kita ubah C-nya input. Kemudian untuk source address-nya itu ini dikosongkan saja ya, karena kita ingin sisa-sisa VPC-nya itu tidak bisa internetan. Kemudian untuk protokolnya kita pilih. Untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Kita pilih saja pada bagian ini, kita klik yang ICMP. Kemudian kita definisikan untuk di then-nya atau di menu action-nya itu kita pilih karena
Karena kita ingin ngeblokir, berarti kita pilih yang drop ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung saja apply dan oke. Kita klik apply, lalu oke. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian ya teman-teman di VPC 1. Seharusnya ini itu bisa terkoneksi ke internet. Kita coba ping, misalkan ping 88 ya. Oke, ping 888, kita enter. Oke, ini bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ping ke routernya atau mikrotiknya, yaitu ping IP dari mikrotik 192.168.88.1. Ini seharusnya bisa juga, kita enter. Oke, ini bisa juga ya teman-teman, kita bisa Ctrl C. Oke, selanjutnya kita uji di VPC 2 sampai VPC 5. Tapi sebelum itu kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, ini kok gerak ya? Di sini kita lihat dulu untuk VPC 2 sampai 5 itu apakah dia itu sudah memiliki IP atau belum. Kalau belum, kita definisikan terlebih dahulu IP-nya. Kita lihat ya teman-teman, show IP. Ini teman-teman lakukan di semua PC, kecuali VPC 1 ya. Kita lihat. Oke, kita definisikan terlebih dahulu IP-nya, IP DHCP. Oke, di sini untuk VPC 2 sampai VPC 5 itu sudah mendapatkan IP semua ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat VPC 3, VPC 4, begitupun juga dengan VPC 5. Nah, tadi kita goals-nya itu hanya bisa VPC 1 saja yang bisa ping ke router ataupun bisa ping ke Google ya teman-teman. Di sini kita coba lihat untuk VPC 1 itu bisa ping ke mikrotik atau routernya yaitu 88.1. Sedangkan seharusnya itu VPC 2 sampai VPC 5 itu tidak bisa. Kita coba uji. Sini ping 192.168.88.1. Kita enter. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Begitupun sama yang VPC 3 kita coba juga. Kita coba juga sampai yang VPC 5 ya teman-teman. Oke, ini VPC 2, ini hasilnya timeout. VPC 3 juga timeout. VPC 4 timeout dan VPC 5 juga timeout teman-teman. Jadi ini goals-nya berhasil ya teman-teman. Hanya VPC 1 saja yang bisa terkoneksi ke internet ataupun bisa terkoneksi ke routernya. Nah, sekarang kita kembangkan ya teman-teman, hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Sedangkan VPC 3, 4, 5 itu tidak bisa ping ke router. Kita bisa langsung saja praktekkan di Winbox-nya. Kita buka Winbox. Di sini kita coba lihat IP dari VPC 2 terlebih dahulu. Kita lihat di VPC 2. IP dari VPC 2 itu 88.252 ya teman-teman. Kita kembali lagi ke Winbox-nya. Di sini kita bisa klik IP, kemudian firewall. Pada menu ini kita buka. Oke, di sini kita copy teman-teman. Jadi ini untuk yang VPC, ini kan VPC 1. Nah, kita akan coba copy untuk VPC 2. Kita klik copy. Nah, di sini untuk generalnya itu sama, teman-teman, chain-nya input. Dan di sini di source address-nya itu kita sesuaikan dengan IP dari VPC 2 ya. Sebelumnya IP-nya itu kita lihat itu 252 ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk action-nya itu sama. Jadi perbedaannya itu hanya pada search address-nya saja ya teman-teman. Kita bisa langsung saja klik apply, lalu klik OK. Oke, di sini kita sudah memiliki dua rules, yaitu milik VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Dan drop ini itu merupakan VPC sisanya, di mana berarti 3, 4, dan 5. Oke, kita langsung saja ya teman-teman uji di firewall-nya, di Pinet Lab-nya maksudnya. Kita buka, kemudian kita coba di VPC 2, di mana sebelumnya itu tidak bisa ping ke 88.1, yaitu ping dari IP router. Kita coba definisikan lagi, kita coba uji lagi. Apakah bisa? Seharusnya bisa nih teman-teman. Kita enter.
Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu firewall filter, di mana kita akan melakukan kasus 2 hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Oke, di sini itu kita akan kembangkan topologi kita ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa klik node, dan di sini kita tambahkan satu server yaitu virtual PC ya teman-teman. Dokumennya ini saya kasih nama server installer. Kemudian untuk icon itu saya pilihkan, kita bisa cari aja. Di sini kita bisa ketikkan server. Kemudian kita pilih yang ini teman-teman, server PNG. Kemudian kita bisa select. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah. Kemudian kita juga ubah pada menu description ini, kita hapus menjadi server. Kemudian kita bisa klik save ya teman-teman. Lalu kita coba nyalakan dan kita hubungkan ke router teman-teman. Ini terhubungnya menggunakan Ether 3 ya. Kita bisa klik save. Oke, jadi goals-nya pada kasus kali ini itu mempraktikkan chain forward ya teman-teman. Karena di sini VPC itu melewati router. Kalau melewati router lalu tujuannya ke yang lain, berarti ini bisa menggunakan chain forward. Di mana chain ini itu dapat memanajemen dari paket data yang melewati router. Jadi di sini kita persiapkan topologinya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu kita setting IP address pada Ether 3 dan juga setting IP address pada server. Dan kita konfigurasikan yang satu network teman-teman. Kita bisa buka Winbox-nya, kemudian kita bisa close ya pada bagian ini. Kita klik IP, kemudian kita pilih yang addresses. Nah, di sini itu kan kita sudah melakukan dua network ya teman-teman, di mana Ether 1 dan Ether 2. Kita akan coba lakukan yang Ether 3 dengan cara kita bisa klik tanda plus lagi. Di sini addressnya itu misalkan 192, 168, 388, enggak deh, 99 aja, titik 1. Kemudian interface-nya itu berarti Ether 3 ya teman-teman. Oke, di sini kita jangan lupa diberi slice-nya, yaitu slice 24. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah, karena di sini sudah mendapatkan IP network 99.0, maka kita konfigurasikan IP address di server pada range IP yang ada di network tersebut ya teman-teman. Kita buka terminal yang berada di server. Kita bisa buka terminal di server ini. Kita klik 2 kali. Kita coba tunjukkan untuk IP-nya atau show IP perintahnya. Oke, di sini belum terdefinisi IP-nya ya teman-teman, masih kosong. Nah, saat kita ingin mendapatkan IP di VPC itu kan kita dapat secara DHCP ya teman-teman. Dan di sini kita ingin untuk server itu dapat IP-nya secara statik supaya nantinya itu tidak berubah-ubah. Jadi di sini kita ketikkan IP 192.168.99.2 ya misalkan. Jangan lupa diberi grafik yaitu 194. Dan di sini juga kita definisikan gateway-nya teman-teman, yaitu 192.168.99.1/24. Kita bisa enter. Kemudian kita show IP lagi. Seharusnya ini sudah ada IP-nya teman-teman. Nah, ini sudah terdapat IP dari server ya, yaitu 192.168.99.2. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kita nantinya ingin beberapa VPC itu bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita juga sudah siapkan ini topologinya, semua perangkatnya itu sudah menyala teman-teman. Kita bisa buka Winbox, kita lihat untuk IP, kemudian addresses, oke bukan, IP firewall teman-teman. Firewall, lalu ini yang number 012 ini kita disable terlebih dahulu aja. Oke, di sini kita akan coba ping dari server ke migratik ya teman-teman. Jadi ping 192.168.99
titik 1. Enter. Ini berhasil teman-teman, kita bisa kontrol C. Nah, kemudian kita coba melakukan ping dari VPC2 ke router ya teman-teman. Ini kita coba buka VPC2. Di sini kita ping ke router, ping 192.168.88.1. Enter. Ini berhasil juga ya teman-teman. Kemudian kita coba uji juga untuk yang server itu apakah bisa ping IP dari VPC2 yaitu 88.252. Kita coba ping 192.168.88.252. Enter. Oke, ini berhasil juga ya teman-teman. Nah, setelah persiapan topologi dilakukan, pada kasus kedua ini kita akan coba praktik hanya beberapa VPC saja yang bisa akses ke server. Misal kita membatasi hanya VPC 3 dan VPC 4 saja ya teman-teman yang bisa ping ke server. Sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Sesuai dengan kasusnya, berarti di sini kita akan menggunakan chain yang forward ya teman-teman karena melewati router. Sedangkan strateginya itu berarti kita menggunakan yang accept view drop any. Dan langsung saja buka Windows-nya. Jadi kita bisa klik IP, kemudian kita klik yang firewall. Firewall di mana? Di firewall. Kemudian di sini kita bisa klik tanda plus ini teman-teman. Oke, di sini kita definisikan untuk if yaitu yang berada di menu general, chain-nya itu forward ya, ini sudah forward. Kemudian source address-nya kita masukkan IP dari VPC 3 dan VPC 4. Kita masukkan IP dari VPC 3 terlebih dahulu, kita buka kembali. Di sini VPC 3 memiliki IP, kita coba di-connect ya teman-teman. Show IP. IP-nya 88.251. Kita definisikan di sini 192.168.88.251 ya tadi. Kemudian untuk DST address ini itu merupakan IP dari server ya teman-teman, karena tujuannya itu ke server. Jadi di sini kita masukkan IP yang server yaitu 192.168.99.2. Kemudian untuk protokolnya ini itu menggunakan ICMP. Oke, ini sudah ditentukan untuk if-nya ya teman-teman. Sekarang kita tentukan untuk action-nya. Action-nya itu kita pilih yang accept ya. Oke, cukup segini saja. Lalu kita bisa klik apply. Lalu kita klik OK. Oke, ini itu kan untuk yang VPC 3 ya teman-teman. Sekarang kita definisikan untuk yang VPC 4. Ini kita lihat. Jadi caranya itu kita tinggal kopikan saja. Lalu di general ini untuk actionnya itu sama teman-teman. Dan generalnya itu kita ubah. Ini tuh source address-nya berarti IP dari VPC 4 ya. Kita lihat IP dari VPC 4 itu 192.168.88.250. Jadi kita ubah, yaitu kita hapus sini 250. Oke, segini saja. Lainnya itu sama ya teman-teman. Kita bisa langsung saja klik apply, lalu kita klik OK. Oke, untuk yang accept view-nya ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan drop any-nya. Di sini kita masih sama di filter rules. Kita klik tanda plus. Kemudian generalnya itu forward ya teman-teman. Source address-nya itu ini kosong. Dan DSD address-nya ini itu merupakan IP dari server. Yaitu 192.168.99.2 ya. Kemudian untuk protokolnya itu menggunakan ICMP. Kemudian ini kan sudah didefinisikan if-nya. Sekarang kita definisikan untuk then-nya. Then-nya itu karena kita akan memblokir sisanya atau memblokir yang lainnya, berarti kita pilih yang drop. Oke, segini saja. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Segini saja. Selanjutnya kita akan coba uji nih, teman-teman. Di sini kita uji di VPC-nya. Kita coba ya di VPC 3 dulu deh. Kita coba ping ke IP server. Ping 192.168.88.2.
Oke kan, 99 yang benar. 99.2. Enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba juga pada PPC 4. Apakah dia bisa? Ini seharusnya bisa juga. 99.2. Enter. Nah, ini bisa juga ya teman-teman. Nah, berarti yang PPC 1, 2, dan 5 itu seharusnya tidak bisa ya. Kita coba uji juga. Kita reconnect 168.99.2. Kita enter. Oke, ini timeout ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk PPC 1 itu dia tidak bisa ping ke servernya. Ini timeout, begitu juga dengan PPC 2. Ini timeout, dan PPC 5 timeout juga. Oke, jadi pengujiannya itu berhasil ya teman-teman, karena tujuan kita juga kan yang VPC 3 dan 4 saja yang hanya bisa terkoneksi ke IP server. Sedangkan VPC 1, 2, dan 5 itu tidak bisa terkoneksi ke IP server. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu firewall filter. Kasus 3, hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Oke, jadi kita akan coba pilih VPC 2 dan 3 itu yang tidak bisa ping ke internet ya teman-teman. Sedangkan VPC yang lain seperti 1, 4, dan 5 itu bisa ping ke internet. Dan server itu bisa ping ke internet juga, maka chain yang bisa kita gunakan yaitu forward ya teman-teman. Dan strateginya berarti kita menggunakan yang drop, view, accept, any. Jadi teman-teman bisa buka IP, kemudian firewall. Untuk kasus 1 dan 2 itu kita di enable aja ya teman-teman. Kita klik ini, tanda silang, ini artinya dimatikan sementara. Kemudian di sini kita klik tanda plus ini teman-teman. Kemudian untuk menu if-nya di general, chain-nya itu forward ya, karena tadi kita kan mau mendefinisikan dengan chain forward. Kemudian untuk search address-nya berarti kita masukkan IP dari VPC 2. IP VPC 2 kita lihat IP VPC 2 itu 88.252 ya. Kita ketikkan di sini 192.168.252. Kemudian DSD address-nya ini kita kosongkan aja teman-teman. Kemudian protokolnya di sini protokol itu kita menggunakan ICMP. Kemudian untuk out interface-nya ini itu kita pilih Ether 1 karena kita lihat di topologinya itu dia mengarah ke Ether 1 teman-teman. Nah kemudian untuk action-nya itu kita pilih seharusnya yang drop teman-teman. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah di sini kita lakukan yang sama. Ini kan untuk VPC 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan untuk yang VPC 3. Kita bisa copy. Ya, kita bisa klik copy. Kemudian kita ubah pada search address-nya. Ini tuh search address atau IP dari VPC 3 itu berarti kita lihat 251. Kita kembali 251. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan accept any ya teman-teman, di mana kita izinkan VPC sisanya, yaitu VPC 1, 4, dan 5. Di sini kita klik tanda plus. Untuk chain-nya itu pada menu general kita pilih yang forward ya teman-teman. Kemudian untuk search address-nya kita kosongkan saja. Lalu untuk protokolnya itu menggunakan ICMP teman-teman. Kemudian untuk out interface ini tuh berarti yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Kemudian kita definisikan untuk ini action-nya itu kita pilih yang accept ya. Artinya ini terkoneksi ke internet. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian di klien-kliennya. Seharusnya di VPC 2 dan VPC 3 itu tidak bisa ya teman-teman atau time out. Kita coba uji dengan tinggal 8. Enter. Oke, ini time out ya teman-teman.
Kita coba lakukan yang sama juga pada VPC 3, pin 88. Oke, ini artinya berhasil ya teman-teman. Kita coba lihat yang VPC 1. Seharusnya ini bisa pin ke 888. Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu firewall filter kasus 4 blokir YouTube dari sisi klien. Oke teman-teman, di sini kita kembangkan untuk topologi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih node. Jadi di sini itu kita menambahkan satu klien lagi. Kemudian di sini kita klik untuk Docker IO. Nah, kemudian di sini teman-teman itu pastikan sudah mendownload Linux ya teman-teman, atau teman-teman bisa download pada bagian yang ini. Jadi bisa klik ini, kemudian kita bisa klik close lab. Jadi teman-teman bisa klik device. Lalu silakan teman-teman download Ubuntu desktop ini di get device. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi kita langsung saja kembali ke topologi tadi, running lab. Di sini kita bisa klik kanan, node, Docker IO. Di sini kita pilih yang Linux ya teman-teman, Linux desktop. Nah, kemudian di namanya ini saya akan ubah ya teman-teman. Yang sebelumnya Docker, saya ubah menjadi desktop saja. Kita lihat, sini kita ketikkan Linux ya teman-teman. Yang ini desktop Linux. Kemudian kita bisa select. Oke, kemudian kita bisa scroll ke bawah. Oke, cukup segini saja. Ini bisa langsung saja save ya teman-teman. Kita klik. Lalu ini kita nyalakan teman-teman perangkatnya. Dan kita sambungkan ke switch-nya. Ini terhubung ke Ether 1, kita bisa klik save. Nah, jadi pada studi kasus keempat ini itu kita memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTP lainnya, web HTTPS lainnya dari sisi klien ya teman-teman. Tetapi kita akan coba untuk yang YouTube saja. Oke, di sini teman-teman pastikan routernya itu bisa terhubung ke Windows-nya ya. Kemudian kita bisa klik IP, kemudian kita klik firewall. Nah, pada bagian ini kita akan enable semua saja, 678 teman-teman. Nah, jadi pada kasus kali ini itu kita akan menggunakan strategi drop any ya teman-teman, yang artinya memblokir semua. Jadi pada filter rules ini kita tambahkan, di sini C-nya itu forward ya, kemudian untuk search address-nya ini emang kosong, kita kosongkan saja karena akan memblokir semuanya. Kemudian untuk protokolnya itu kita menggunakan TCP teman-teman. Ini ya, sudah TCP, jadi kita akan coba ulang. Klik TCP. Kemudian untuk DST port ini itu bebas, tapi saya akan coba misalkan 443. Lalu kita pergi ke advance teman-teman. Di advance ini kita ketikkan di TLS host, ini itu kita ketikkan youtube.com. Kemudian kita ke action. Di sini untuk actionnya itu karena ingin memblokir berarti kita pilih yang drop ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian di Linux-nya. Ini kita buka ya teman-teman. Oke, ini terdapat trouble ya teman-teman, karena sebelumnya kita sudah melakukan pemblokiran atau drop. Ini artinya pada kasus keempat kita berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-8, yaitu firewall filter firewall lock. Nah, jadi lock itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba implementasikan firewall lock ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir ya teman-teman, yang memblokir YouTube, di mana kita sudah berhasil melakukan firewall filter untuk seluruh klien itu tidak bisa akses ke YouTube. Oke, di sini teman-teman bisa buka
Winbox-nya ya, kemudian kita klik IP, kemudian firewall, dan pada bagian ini, di nomor 9 kali ini, kita klik. Nah, di menu action ini di bawah action, ini tuh ada log ya teman-teman, nih. Nah, kemudian di bawah log ini itu terdapat log prefix, ini tuh sebagai notes saja atau sebagai informasi saja teman-teman. Selain itu, di sini itu terdapat log ya teman-teman di Winbox ini. Jadi ini itu merupakan catatan yang baru kita setting. Jadi ini itu merupakan kumpulan-kumpulan log ya. Log ini itu berguna untuk mengetahui aktivitas kita teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-9, yaitu firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Nah, di sini itu kita akan memblokir dari sisi klien dengan server ya teman-teman. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyamakan waktu yang ada di Mikrotik dengan desktop saya. Oke, di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya, kemudian kita klik pada bagian ini teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita klik yang add time. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini waktunya itu 8.23. Sedangkan punya saya itu 15.23. Ini itu waktunya belum sesuai dengan laptop saya, karena ini itu supaya bisa menggunakan parameter waktu di firewall filter, maka kita bisa konfigurasikan NTP terlebih dahulu. NTP itu singkatan dari Network Time Protocol, teman-teman. Ini itu merupakan pengaturan waktu dari Mikrotik. Jadi pengaturan waktu itu dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Selain itu, pengaturan waktu juga bisa digunakan untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parameter waktu. Jadi pada router port waktu itu bisa kita setting pada ini teman-teman, sistem. Kemudian kita klik clock. Hanya saja pengaturan waktu ini itu dinilai tidak default tetap ya teman-teman. Oleh karena itu, kita bisa melakukan konfigurasi NTP. Nah, untuk NTP itu terbagi menjadi dua, yaitu NTP server dan NTP client. Untuk NTP server itu tersedia pool, sedangkan NTP client itu router port. Oke, di sini kita langsung saja praktek. Pastikan di sini sudah terkoneksi ke internet ya teman-teman. Kemudian kita coba cek ya, ping google.com. Pastikan ini berhasil atau terkoneksi ke internet. Kita enter. Nah, ini terhubung ya teman-teman, terhubung ke internet. Kita bisa Ctrl C. Kemudian di sini kita bisa klik sistem. Kemudian kita pilih klik yang SNTP client teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik centang pada enable ini teman-teman. Kemudian untuk mode-nya ini tuh seharusnya kita pilih yang unicast ya teman-teman. Tetapi karena di sini itu tidak bisa, maka dari itu kita isi yang primary NTP servernya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan no.id.pool.ntp.org. Kita bisa Ctrl C, kita salin di secondary NTP server. Tetapi di sini kita ubah menjadi satu. Kita bisa Ctrl V. Ini satu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik apply. Nah, maka secara otomatis ini terubah ya teman-teman. Modenya itu yang sebelumnya broadcast maksudnya, kemudian menjadi mode unicast. Ini kita bisa langsung saja klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perubahan time zone sesuai dengan negara kita ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke sistem, kemudian kita pilih clock. Nah, kemudian pada menu time ini kita pilih yang time zone name. Ini kita ubah sesuai dengan letak kita, letak atau negara kita. Karena saya berada di Asia, kita bisa ketikkan Asia. Ini kita cari saja ya teman-teman, Asia. Ini kita pilih Asia atau Slice Jakarta. Kemudian kita bisa klik apply. Nah, ini langsung menyesuaikan dengan waktu yang berada di desktop saya, teman-teman. 15.38 dan ini juga 15.38. Kemudian kita bisa klik OK. Oke, konfigurasi waktunya sudah sesuai ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan kasusnya, di mana kita ingin ngeblokir akses YouTube pada sisi klien, tetapi berdasarkan waktu. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian kita pilih yang firewall, teman-teman.
Nah, ini rules yang kita lakukan pada kesempatan yaitu memblokir YouTube pada sisi kalian dan di sini itu secara full time ya teman-teman. Nah, di sini kita ingin berdasarkan parameter waktu. Jadi gimana caranya? Di sini kita bisa klik, kemudian kita klik menu ekstra. Kemudian kita klik panah pada time ini. Dan di sini kita definisikan dari jam berapa sampai jam berapa. Misalkan di sini kita ketikkan 09 jam 9 sampai jam 12 misalkan 00. Misal kita centangnya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi Sabtu minggunya itu kita tidak centang ya teman-teman. Ini saya akan coba default saja. Kemudian kita bisa klik apply. Kemudian kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-10 yaitu Firewall Address List, konsep address list. Oke, di sini kita akan berkenalan dengan address list yang berada di fitur firewall, di mana ini itu merupakan fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama, teman-teman. Nah, jadi salah satu fungsi utama dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini itu bisa sebagai passion pada firewall untuk bisa menentukan apa nih address mana yang bisa kita tandai dan dimasukkan ke dalam listnya. Di sini kita bisa klik IP, kemudian firewall, lalu kita pilih atau klik yang address list ini, teman-teman. Nah, untuk contoh kasusnya, misalkan ada sebuah kasus di mana ada satu klien yang nakal nih dari jaringan kita. Berarti kita tinggal tambahkan aja list tersebut. Sini ya, kita klik plus. Kemudian misalkan namanya itu bebas, misalkan klien nakal ya. Klien strip nakal. Kemudian addressnya itu misal ya 192.168.1.10. Jadi terdapat satu klien nakal yang memiliki IP address 192.168.1.10. Jadi kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, lalu bagaimana misalkan IP address-nya itu tidak cuma satu, jadi ada banyak klien nakal sekaligus. Misalnya dari range 30 sampai 40. Ini kita bisa contoh lagi, kita tambahkan lagi. Kemudian address-nya 192.168.1.30 ya, sampai 192.168.1.40. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, kemudian misalkan nih ada satu lagi kasus di mana ada satu network sekaligus. Semua isi yang ada di dalam network tersebut itu termasuk klien nakal ya teman-teman. Jadi kita bisa klik tanda plus ini lagi. Ini kita bisa pilih ini ya, klien nakal. Kemudian address-nya itu misalkan 192.168.2.20/24. Oke, /2.0/24. Ini kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, jadi ini itu tidak sama dengan topologi ya teman-teman, ini hanya pengenalan saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-11, yaitu firewall address list, di mana kita akan membahas address list untuk firewall filter. Oke, di sini teman-teman bisa klik IP ya, kemudian firewall, kemudian kita klik yang address list. Nah, di sini yang klien nakal itu kan ada 3 ya teman-teman. Ini kita akan hapus saja. Oke, kita akan melakukan studi kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Misalnya itu tidak bisa teman-teman. Maka di sini kita akan aktifkan yang accept drop pada nomor 0, 1, dan 2. Ini kita bisa klik tanda centang. Nah, berarti di sini yang bisa terkoneksi ke internet itu ada yang 0 dan 1 ya teman-teman. Sini ketika kita akan membuka VPC-nya, maka akan keubah lagi ke IP-nya. Maka dari itu kita ubah IP-nya saja ya teman-teman supaya tetap dan tidak terubah-ubah. Sebelum itu kita akan coba ke IP terlebih dahulu, kemudian DHCP server. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu teman-teman, atau kita disable terlebih dahulu. Kita klik tanda silang.
Di sini kita lakukan perintah IP 192.168.81/24. Kemudian kita lakukan gateway-nya 192.168.88.1 jangan lupa kasih prefix yaitu /24. Kita bisa enter. Kemudian kita coba ya, lihat apakah dia sudah terdefinisi IP-nya. Ini sudah ada ya teman-teman. Kita lakukan sampai ke VPC 5 ya. Dan di sini supaya lebih mudah, saya akan coba masukkan IP-nya itu. Di sini kan IP VPC 1 itu kan belakangnya 31 ya teman-teman. Jadi pada bagian ini kita samakan saja VPC 2 sampai 5 itu berarti 32 sampai 35. Ini kita langsung saja ke VPC 2 dan sampai ke VPC 5. Oke, di sini saya sudah menambahkan IP-nya semua teman-teman. Baik itu VPC 2, ini VPC 1 kan kita udah ya. VPC 2, ini sudah, VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Di sini kita bisa klik IP, kemudian firewall, dan di sini kita lihat di address list. Ini kita bisa tambahkan. Untuk namanya, misalkan saya kasih nama approve atau menyetujui. Kemudian untuk address-nya itu, ini tuh IP dari VPC 1 sampai VPC 2 ya. Jadi 192.168.88.31 sampai 192.168.88.32. Ini merupakan IP dari VPC 1 dan ini merupakan IP dari VPC 2 teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa klik untuk filter close. Di sini untuk accept yang nomor 1 kita coba hapus aja ya teman-teman. Kita coba buka menu accept yang satunya, klik 2 kali. Nah di sini itu C-nya itu input ya teman-teman. Untuk search address-nya di sini itu kita klik panah ke atas. Ini ya teman-teman, ini jadinya kosong. Nah, kemudian untuk protokol itu ini default ya. Ini sudah di default sebelumnya ICMP. Kemudian kita ke advance. Kemudian untuk search address list, nah, kita klik tanda bawah ini teman-teman. Ini kita klik yang approve yang baru saja kita buat. Kemudian untuk action, di sini actionnya itu accept ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa klik drop 2 kali. Di bagian general ini kita C-nya itu input ya teman-teman. Kemudian untuk search address-nya kita isikan. Ini itu berarti untuk jaringan network kita yaitu 192.168.88.0/24. Kemudian untuk protokolnya itu menggunakan ICMP ya. Untuk actionnya di sini itu actionnya drop. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian di topologinya, di klien-kliennya. Kita masuk ke VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Jadi kita akan ping ke router, seharusnya bisa ping 192.168.88.1. Kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba masuk ke VPC 2, kita ping 192.168.88.1. Ini seharusnya bisa juga, kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di VPC 3, VPC 4, VPC 5. Karena kita hanya mengizinkan untuk VPC 1 dan 2, maka VPC 3, 4, 5 itu tidak bisa teman-teman. Kita lihat ya, VPC 3, 4, dan 5. Oke, di sini teman-teman bisa lihat VPC 5 itu time out ya teman-teman. Ini VPC 4 juga time out dan VPC 3 maksudnya ini juga time out. Artinya pada materi kali ini kita berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-12 yaitu firewall address list, di mana address list untuk firewall NAT. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih misalkan hanya beberapa VPC saja yang bisa terkoneksi ke internet dan sisanya itu tidak bisa teman-teman. Misalkan di sini itu saya akan melakukan yang terkoneksi ke internet itu hanya VPC 1 sampai VPC 4. Jadi sisanya yang tidak bisa itu berarti VPC 5 ya teman-teman. Ini kita bisa ke Windows, kemudian kita bisa klik apply IP maksudnya.
kemudian kita bisa klik firewall di sini, kemudian kita klik yang NAT teman-teman. Kemudian kita lihat di sini pada masquerade kita klik 2 kali. Pada menu general atau if-nya ini itu kita menggunakan chain yang srcnat ya teman-teman. Kemudian kita ke address list, kita coba tambahkan name-nya itu VPC 1 sampai 4. Kemudian address-nya itu berarti IP dari VPC 1 sampai VPC 4, yaitu 192.168.88.31. Ini merupakan VPC 1 ya, IP VPC 1. Kemudian 192.168.88.34. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK teman-teman. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk VPC 1 sampai VPC 4-nya. Kemudian kita bisa connect. Di sini kita klik di menu advance, kita lihat, kita klik pada ini teman-teman, tanda panah ini. Kemudian kita pilih yang VPC 1 sampai 4 yang baru saja kita buat tadi. Kemudian di menu action, actionnya itu di sini kita pilih yang masquerade ya teman-teman. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujiannya di VPC-nya ya teman-teman. Kita lihat, seharusnya VPC 1 sampai 4 itu bisa ping ke 88 ya teman-teman. Sedangkan VPC 5 itu tidak bisa. Ini kita coba lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, VPC 1 itu bisa ping ke 88, VPC 2 juga, nih, bisa, VPC 3 juga bisa, VPC 4 bisa, dan seharusnya VPC 5 itu tidak bisa teman-teman. Ya, tidak bisa, atau time out. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-13, yaitu firewall NAT mengenai SCR-NAT atau masquerade. Nah, jadi Network Address Translation atau disingkat NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, dan prinsip NAT itu sama seperti filter rule teman-teman, bekerja dengan if dan then. Ini teman-teman bisa buka mailbox-nya. Jadi NAT itu merupakan fitur yang berada di firewall ya teman-teman. Ini kita bisa klik IP, kemudian firewall. Nah, di sini itu terdapat NAT teman-teman. Jadi ini bisa kita klik ya. Nah, jadi di sini itu terdapat fitur NAT teman-teman. Nah, jadi di MikroTik itu terdapat dua tipe NAT ya teman-teman, yaitu srcNAT dan DSTNAT. srcNAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Kemudian srcNAT itu terbagi menjadi dua, yaitu masquerade dan srcNAT. Masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan srcNAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, ketika kita buka role yang kita buat ya di sini di masquerade. Nah, di bagian general ini di chain, jika kita klik panah, di sini itu terdapat srcNAT dan DSTNAT ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-14, yaitu firewall NAT, SCR-NAT dalam kurung, atau di sini kita akan membahas SCR-NAT. Oke, di sini kita bisa lihat ya di IP, kemudian kita klik firewall. Di sini kita klik yang masquerade teman-teman. Kemudian kita lihat di menu action. Di actionnya ini itu kita pilih yang srcNAT ya teman-teman. Nah, kalau penggunaan srcNAT di sini itu tambah menu baru ya teman-teman, yaitu to addresses. Nah, di sini kita bisa lihat di menu IP, kemudian addresses. Di sini terdapat 3 Ethernet ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, misalkan di sini saya praktikkan ada 4 IP nih. Di sini kita bisa klik plus. Di sini misalkan kita masukkan IP 192.168.44.137/24. Kemudian interface-nya itu ini mengarah ke Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi. Di sini kita masukkan IP 192.168.88, bukan ya, 44.138 misalkan. Kemudian ini interface-nya itu interface Ether 1.
lalu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Di sini kita tambahkan lagi IP-nya. Jadi kita akan coba membuat 3 ya teman-teman. Membuat tambahan 3 IP. Kemudian ini 168.44 titik oke titik 139/24. Ini interface-nya juga sama, letter 1, kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita coba kembali ke sini. Kita kembali ke MySQL ya teman-teman. Di sini kita klik lagi ya di menu action. Ini kita pilih yang src-nya. Kemudian untuk to addresses, di sini kita coba masukkan IP yang 138. Jadi ini itu merupakan IP yang baru kita buat, yang ada 3 tadi. 168.44.138 ya. Nah, jadi ini itu artinya kumpulan klien ya teman-teman. Jadi ketika ingin internetan, maka akan menggunakan IP 44.138. Ini bisa kita klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, kemudian di advance, ini itu kita lihat di search address list-nya ini itu kita pilih yang VPC 1 sampai 4 ya. Artinya di sini itu kita definisikan kalau yang bisa internetan itu hanya VPC 1 sampai VPC 4. Ini kita bisa klik apply lagi, lalu kita klik OK. Ini kita coba uji ya teman-teman di lab-nya, di Pinet Lab-nya. Kita coba ping lagi seperti sebelumnya, ping 88. Ini VPC 1 sampai VPC 4 itu artinya seharusnya berhasil, sedangkan VPC 5 itu tidak bisa atau time out. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan kalau yang bisa internetan itu hanya VPC 1 sampai VPC 4 ya teman-teman. Kita coba lakukan pengujian di VPC-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini VPC 1 bisa, VPC 2 juga bisa teman-teman. Kemudian VPC 3 juga bisa. VPC 4 ini juga bisa, dan seharusnya VPC 5 itu tidak bisa teman-teman. Sini time out ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasannya ke-15, yaitu Firewall NAT, di mana kita akan melakukan persiapan topologi atau Apache 2. Oke, di sini kita akan kembangkan topologinya ya teman-teman. Di sini kita akan coba hapus untuk desktopnya. Jadi sebelum itu kita coba matikan terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan. Kita hapus ya teman-teman atau delete. Kita klik yes. Nah, di sini saya akan coba menggantinya itu dengan web server Apache, teman-teman. Caranya kita bisa ke menu ini. Jadi, kita klik yang ini, teman-teman. Yang tanda panah ini, kemudian kita klik close web. Kemudian kita klik device ini, teman-teman. Nah, lalu kita pilih yang Docker Apache 2, teman-teman, di sini. Jadi, untuk cara downloadnya itu, teman-teman tinggal klik pada get device ini. Karena di sini saya sudah downloadnya, jadi kita langsung saja kembali. Ini kita kembali ke Running Labs. Ini kita ke ini ya teman-teman, di Mikrotik kita sebelumnya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita klik Node. Kita pilih yang Docker IO teman-teman. Nah, pada bagian image, di sini image-nya itu kita pilih yang Apache 2. Lalu untuk name-nya ini tuh Docker, misalkan ya, saya akan kasih nama Docker Web Server. Ini bebas, teman-teman mau kasih nama apa. Kemudian untuk iconnya ini saya menggunakan server PNG ya teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk Ether 1 static IP. Di sini kita kasih IP misalkan 192.168.88.41 ya. Jangan lupa diberi prefix yaitu 124. Kemudian kita lihat di default root, di sini itu kita masukkan IP dari Mikrotiknya teman-teman, yaitu 192.168.88.1. Dan untuk DNS-nya kita 888. Ini merupakan IP dari Google ya teman-teman. Kemudian untuk primary console, ini itu kita menggunakan telnet. Secondary console ini kita pilih yang SSH teman-teman. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, pada Docker Options ini kita pilih yang privilege ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung saja save. Lalu kita nyalakan ini Docker Web Server-nya, dan kita sambungkan ke switch teman-teman. Ya, kabelnya.
sambungkan ke switch. Ini terhubung menggunakan Ether 1, kita bisa klik save. Kita coba buka teman-teman terminal dari dock web servernya. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan ifconfig Ether 1, karena tadi terhubungnya menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Kita bisa enter. Oke, ini hasilnya running ya teman-teman, dimana IP-nya 88.41. Kemudian kita coba lihat gateway-nya, IP gateway-nya dengan IP root. Kita lihat. Nah, di sini IP gateway-nya itu 88.1 ya teman-teman. Jadi kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Seharusnya belum bisa. Kita lihat. Oke, di sini kita sebelum ping 88 itu seharusnya kembali ke Winbox terlebih dahulu ya teman-teman. Karena sebelumnya itu kan kita setting bahwa VPC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Berarti yang Docker web server juga berarti termasuk tidak bisa terkoneksi ke internet. Maka dari itu kita akan coba setting ulang pada advance-nya. Di advance ini, pada search address list, kita kosongkan saja teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, di sini kita lakukan pengujian lagi ya teman-teman. Ping 8.8.8, kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C. Begitupun apabila kita coba ping ke google.com, itu seharusnya bisa teman-teman. Kita lihat. Kita enter. Oke, ini berhasil juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasannya ke-16, yaitu firewallnet, DSDNet, or DSDNet. Oke, jadi DSDNet itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kemudian DSDNet itu dibagi menjadi dua juga teman-teman, yaitu DSDNet dan redirect. DSDNet itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar traffic ke luar router. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasi untuk di Winbox-nya, yaitu kita bisa ke IP, kemudian kita bisa klik firewall. Nah, kemudian di sini kita pergi ke NAT ya teman-teman, kemudian kita bisa klik plus. Nah, di sini kita tambahkan rule baru ya. Rule baru ini itu untuk kalau misalkan ada yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke server, maka menggunakan IP publicnya MikroTik yang sudah statik, yaitu 138. Nah, di sini kita bisa ke general, kemudian C-nya itu kita pilih yang DSDNet teman-teman. Kemudian untuk DSD address-nya kita masukkan 192.168.44.1. Nah, kemudian untuk DSD address-nya itu di sini kita masukkan 92.168.44.138. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang TCP ya teman-teman, atau 6 dalam kurung TCP. Kemudian untuk DSD portnya di sini bebas mau isi berapa teman-teman. Misalkan di sini saya ingin masukkan 18181. Kemudian kita pergi ke D-nya ya. Di action ini kita pilih yang DSDNet teman-teman. Kemudian untuk to addresses-nya, di sini kita masukkan IP web servernya, yaitu 192.168.88.41. Kemudian untuk to ports-nya, di sini misalkan saya memasukkan 80 ya. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian ya teman-teman. Di sini kita buat tab baru. Jadi di sini kita search IP address-nya yaitu 192.168.44.138. Kemudian titik 2. Masukkan portnya yaitu 8181. Ini kita bisa enter. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-17 yaitu firewallnet mengenai konfigurasi DNS server. Oke, jadi konfigurasi DNS server itu bisa translate IP ke domain atau sebaliknya ya teman-teman. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses. Kemudian, oleh jaringan lokal kita menggunakan domain, jadi sifatnya itu lokal, tidak di-resolve ke internet. Dan IP DNS dicentang allow request static teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa ke IP, kemudian kita pergi ke
firewall teman-teman. Di sini kita lihat untuk filter rules-nya. Oke, jadi untuk goals pada materi kali ini itu untuk server 1 kita namakan domainnya itu bebas ya teman-teman. Misalkan server 1.mydomain.com, sedangkan yang Apache, jadi kita akan coba praktekkan untuk server 1 dan server 2, yang dimana server 2 itu merupakan Apache ya teman-teman. Nah, yang server 2 ini kita namakan server 2.mydomain.com. Oke, di sini kita bisa langsung saja praktekkan di menu IP, kemudian DNS. Oke, jadi di sini kita centang pada allow remote request teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian kita klik static. Nah, di sini kita tambahkan, kita kasihkan nama server 1.mydomain.com, kemudian address-nya itu sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.88.41. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, di sini seharusnya 99.2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi kita kasih nama server 2.mydomain.com. Kemudian address-nya kita ubah yaitu 192.168.88.41. Kemudian kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian di VPC ya teman-teman. Oke, jadi di sini pada VPC 1 kita buka dan kita masukkan perintah show IP. Oke, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba melakukan perintah IP DNS 192.168.88.1. Kemudian kita ketikkan show IP. Oke, jadi di sini itu kan DNS-nya belum ada IP-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan IP-nya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada IP untuk DNS-nya. Sekarang kita akan coba ping server 1.mydomain.com teman-teman, yang baru saja kita buat tadi. Oke, ini berhasil ya teman-teman, ping ke server 1.mydomain.com. Kita bisa Ctrl C. Kemudian kita coba ping ke server 2-nya. Ini seharusnya berhasil juga. Enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Bisa Ctrl C. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ke-18, atau di sini kita akan mempelajari firewall-net, OSDNet, redirect. Oke, jadi redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya itu hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa ke menu IP, kemudian kita bisa klik firewall. Oke, di sini teman-teman bisa buka IP-nya di menu IP, kemudian kita klik firewall, kemudian di NAT, ini kita klik tanda plus. Di bagian general kita pilih C-nya itu DSTNet ya teman-teman. Kemudian DST address-nya kita isikan yaitu 8.8.8.8. Untuk protokolnya kita pilih yang UDP teman-teman. UDP ini. Kemudian DST port-nya itu 53. Lalu kita pergi ke menu dan-nya di action. Dan di action ini kita pilih yang redirect teman-teman. Kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, sekarang kita akan coba uji di VPC 4 ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping server 2.mydomain.com. Seperti ini seharusnya berhasil ya teman-teman. Kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C. Oke, mungkin sampai di sini saja ya materi bab 9 mengenai firewall. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.